Sobat trading muda, ketemu kembali dengan saya Ari di kesempatan pagi hari ini tanggal 25 Agustus 2022. Saya akan kembali mapping untuk melihat peluang yang bisa kita ambil di kesempatan hari ini. Saya awali dari XAU USD. Untuk XAU USD pagi hari ini harga dibuka di atas garis 61,8 dan tadi pagi sempat dibuka di garis 61,8 dan harga terus bergerak naik. Kalau kita lihat dari garis moving average adalah ada peluang untuk terbuka lebar karena sebelumnya kemarin harga sangat sempit, jadi bergerak dalam ring sempit. Dan hari ini semoga ada peluang untuk breakout di area resisten karena secara teknikal trennya adalah naik. Untuk RSI sudah berada di atas garis 50, momentum MACD masih kecil di atas garis 0, dan ADX juga masih mendatar di bawah garis 25. Kita lihat saja peluang yang terjadi. Jika memang ada peluang breakout di atas resisten, garis RSI terlihat menuju area overbought dan ADX trennya naik ke garis 25, maka bisa kita ikuti dengan buy di atas garis resisten. Berikutnya untuk Euro USD, pagi hari ini harga dibuka di area konsolidasi dan secara teknikal ada peluang sell. Namun kalau kita lihat dari garis moving average sangat sempit dan terjadi tren penyempitan untuk di pagi hari ini. Ada peluang terjadi crossing antara garis MA8 dan 55 atau garis merah dengan garis biru. Namun sekarang masih berada di area konsolidasi dan kalau kita lihat dari RSI juga masih berada di garis 50. Momentum MACD berada di garis 0. ADX trennya juga masih melandai di bawah garis 25. Belum ada signal tren yang bisa kita ikuti untuk pagi hari ini di Euro USD. Lanjut ke GBP USD. GBP USD untuk pagi hari ini harga juga dibuka di area konsolidasi dan kalau kita lihat dari garis moving average juga terjadi tren penyempitan. Untuk RSI juga berada di garis 50, momentum MACD sangat kecil di bawah garis 0. Tren ADX juga menurun di bawah garis 25. Belum ada signal tren yang bisa kita lihat untuk pagi hari ini di GBP USD. Secara teknikal memang harga masih berada di bawah garis 55, ada peluang untuk harga turun. Kita lihat saja. Peluang terbaik untuk kita melihat tren adalah jika harga mampu breakout di salah satu support ataupun resisten. Jika memang itu terbentuk dan arah RSI jelas terlihat menuju area overbought ataupun oversold dan tren ADX meningkat ke garis 25, maka kita bisa ambil peluang di salah satu tren yang terbentuk. Berikutnya untuk New Zealand USD. Pagi hari ini harga dibuka di garis 61,8. Kalau kita lihat secara teknikal tren masih turun karena harga berada di bawah garis MA55. Namun dari garis MA8 dan 21 terjadi penyempitan. Ada potensi harga akan terkonsolidasi di sini. Terjadi range sempit. Untuk RSI juga masih berada di garis 50. MACD berada di bawah garis 0 dengan momentum sangat kecil. ADX tren masih menurun di bawah garis 25. Jadi belum ada technical trend yang bisa kita lihat di New Zealand USD. Ada peluang jika memang dia masih meneruskan tren turun seperti kemarin, maka kita harus bisa melihat bahwa harga mampu breakout di support hari ini. Karena kalau hanya breakout di 61,8 sangat lemah untuk kita bisa ikuti sell. Dan RSI harus terlihat menuju ke area oversold dan ADX trennya naik ke garis 25. Maka kita baru bisa ikuti sell di bawah garis support. Berikutnya untuk Audi USD. Audi USD pagi hari ini harga dibuka di garis 61,8 dan secara teknikal memang ada peluang tren naik. Namun kalau kita lihat
garis moving average ketiga-tiganya menjadi satu di sini. Ini adalah area konsolidasi atau harga sedang terkonsolidasi. Dari RSI juga berada di garis 50, MACD juga berada di garis 0, ADX jauh berada di bawah garis 25. Tidak ada teknikal yang bisa kita lihat. Kemarin juga harga bergerak sangat sempit, dan untuk hari ini kita belum bisa melihat arah dari AUD USD. Kita bisa baru kategorikan ada tren yang bisa diikuti setelah harga mampu breakout di salah satu resisten ataupun support untuk hari ini. Dan RSI harus terlihat jelas menuju area overbought ataupun oversold. Dan ADX trennya meningkat ke garis 25. Berikutnya untuk USD JPY. Pagi hari ini harga sudah dibuka di atas garis 61,8. Secara teknikal ada peluang untuk terjadi trend up. Garis moving average juga sudah terbuka, namun masih cenderung melandai. Untuk RSI juga sedikit di atas garis 50. Momentum MACD juga kecil di atas garis 0. ADX tren masih melandai di garis 25. Belum ada signal kuat untuk tren di pagi hari ini, namun jika memang harga mampu breakout area resisten, maka ada peluang signal untuk buy di atas garis resisten. Dengan syarat RSI terlihat menuju ke area overbought dan momentum MACD meningkat dan ADX trennya naik di atas garis 25. Maka bisa kita ikuti buy di atas garis resisten. Berikutnya untuk USD Swiss, pagi hari ini juga harga sudah dibuka di atas garis 61,8. Secara teknikal tren masih naik dan garis moving average juga terbuka lebar. RSI sudah berada di atas garis 50, sedikit di atas garis 50. Momentum MACD juga masih kecil di atas garis 0. ADX tren masih menurun di bawah garis 25. Ada peluang buy yang bisa kita ikuti jika memang harga mampu breakout di area resisten. Kalau hanya bounce di 61,8 sangat lemah karena ADX masih berada di bawah garis 25. Kita tunggu jika memang terjadi peluang breakout di atas garis resisten, maka kita bisa ikuti dengan buy. Untuk USD Kanada di pagi hari ini dibuka di atas di bawah garis 61,8. Dan secara teknikal tren masih turun. Kalau kita lihat dari garis moving average 55 yang berada di atas candle, kemudian RSI masih di garis 50 dan momentum MACD masih di garis 0. Tren ADX masih menurun di bawah garis 25. Tren masih terlihat sangat lemah dan untuk saat ini peluang terbaik tetap masih sell karena harga berada di bawah garis MA55. Maka sell terbaik kita bisa lihat nanti jika memang harga mampu breakout support hari ini dan diikuti dengan RSI terlihat menuju ke area oversold, momentum MACD naik di garis 25, maka kita bisa ikuti sell di bawah garis support. Kita lihat untuk peluang fundamental di hari ini. Di hari ini kalau kita lihat ada beberapa fundamental yang masuk kategori high impact untuk nanti malam, yaitu di market Amerika ada GDP. Dari forecast dan data sebelumnya adalah terjadi peningkatan dan efeknya adalah jika aktual lebih besar daripada forecast, maka ada penguatan di mata uang US dollar. Untuk siang hari dan sore ada data dari Euro. Di sini ada business claim. Di sini kalau kita lihat dari datanya dari 88,86 menjadi 86,7. Untuk efek yang ditimbulkan yaitu jika aktual lebih besar daripada forecast, maka ada peluang penguatan di mata uang Euro. Sementara untuk saat ini rumornya adalah melemahkan mata uang Euro.
Demikian Sobat Trading Mudah untuk mapping saya di pagi hari ini. Semoga bisa membawa inspirasi teman-teman. Jangan lupa jika video ini bermanfaat, like video saya, share ke teman-teman Anda, subscribe dan aktifkan lonceng agar Anda tidak tertinggal di video saya berikutnya. Semoga bermanfaat. Salam trading mudah.